Episode ke-9, Pendekar Dewa Abadi, karya dicipta pengisi suara Barat FM Trenggalek dengan judul Saudara Angkat. Tanpa menunggu reaksi Feng Ying, Ming Hao sudah menghilang. Feng Ying akhirnya hanya bisa menyetujuinya. Dia bangkit dari tempat duduknya dan menghilang dari tempat itu. Ming Hao sendiri muncul di depan Hao Chen yang sedang bermeditasi. Setelah beberapa saat, Ming Hao berubah menjadi butiran cahaya kecil dan secara perlahan-lahan menyatu dengan gelangnya. Keesokan harinya Hao Chen pergi ke makam orang tuanya dan berlutut. "Ayah, ibu, aku akan pergi meninggalkan desa. Aku berjanji akan kembali lagi saat suatu hari nanti. Dan akan membangun ulang desa ini. Tunggulah dan istirahatlah kalian dengan tenang." Hao Chen bersujud 3 kali. Jian Heng dan Xin Rui menunggu di depan pintu. Setelah Hao Chen selesai, mereka segera berangkat. Hao Chen kembali menoleh lagi ke belakang. "Selamat tinggal, dan tunggulah kedatanganku kembali." Hao Chen segera berjalan mengikuti Jian Heng dan Ji Rui. Ini adalah hari pertamanya meninggalkan desa, dan awal untuk melakukan petualangan. "Ketua Jian, apakah saudara Heng akan bisa menemukannya?" Seorang wanita parubaya sedang berjalan bersama seorang pria yang terlihat seperti berumur 50 tahun. Pria tua itu adalah ketua sekte Bukit Halilintar, Kang Jian. Walau terlihat seperti 50 tahunan, namun umurnya sudah lebih 100 tahun. "Aku juga berharap demikian, saudara Jin." Wanita parubaya itu bernama Liu Jin. "Ketua, semua sekte besar aliran putih dan netral menunggu kabar dari saudara Jian Heng. Sebenarnya apa yang terjadi?" Bukan hanya Liu Jin yang penasaran, namun hampir seluruh pendekar yang satu generasi dengan Liu Jin juga penasaran. Kang Jian menghela napas. Memang seharusnya dia menceritakan yang sebenarnya. "Pendekar yang membunuh kelompok darah iblis itu memakai jubah sekte Awan Daun." "Saya tidak pernah mendengar sekte Awan Daun," kata Liu Jin yang seperti orang linglung. Kang Jian tersenyum. Menurutnya itu wajar karena sekte tersebut memang sudah tidak ada sekarang. Kang Jian menjelaskan tentang keberadaan sekte Awan Daun dan seluruh sejarahnya. "Lalu apa hubungannya dengan sekte kita, Ketua? Dan apa mungkin ada yang selamat dari ledakan itu?" "Tentu saja ada hubungannya. Saat sekte Awan Daun akan diserang, ada 3 murid yang disuruh pergi menyelamatkan diri. 3 murid tersebut dibantu oleh beberapa jagoan untuk meloloskan diri. Setelah peperangan selesai, ketiga murid tersebut masing-masing membangun sebuah sekte. 2 sekte aliran putih dan 1 sekte aliran netral. Hingga saat ini, ketiga sekte tersebut masih berdiri dan menjadi sekte besar. 2 sekte aliran putih yaitu sekte Bukit Halilintar dan sekte Pedang Mata Dewa. Sedangkan 1 aliran netral bernama sekte Pilar Angin. Ketiga sekte tersebut hingga saat ini masih bekerja sama dan masing-masing sekte menyimpan jubah dan gambar ketua sekte Awan Daun." "Ketua Jian, sebenarnya seberapa besar kekuatan ketua Feng Ying itu?" Liu Jin lebih tertarik terhadap Feng Ying daripada cerita yang lain. "Aku juga tidak tahu. Mungkin kekuatannya di tingkat energi alam puncak 3. Aku hanya penasaran orang yang memakai jubah 3 garis hijau," kata Kang Jian dengan mengelus-elus jenggotnya. "Maksud ketua?" "Jubah yang disimpan di dalam memiliki 2 garis hijau. Menurut cerita, baju 3 garis hanya dimiliki oleh ketua sekte Awan Daun, ketua Feng Ying." Li Jin menahan napas sejenak. "Maksud ketua yang membunuh darah iblis itu adalah ketua Feng Ying?" "Aku juga tidak yakin. Bisa benar dan juga bisa salah. Yang jelas, kita berharap saudara Heng berhasil mendapatkan informasi itu." Sudah 2 hari semenjak Hao Chen meninggalkan desanya. Dalam perjalanan, Ji Rui sering menjelaskan tentang dunia luar, sedang Hao Chen mendengarkan dengan antusias. Hari sudah mulai gelap. "Kita istirahat di sini. Besok kita lanjutkan perjalanan." "Baik, Guru."
Cirui segera mengumpulkan kayu dan dibantu oleh Ho Chen. Diam-diam Jiang Heng mengukur energi Ho Chen. Ia yakin Ho Chen memiliki energi tingkat jiwa puncak 2. Namun sepertinya energinya lebih dari itu. Untuk anak seusia Ho Chen rasanya tidak mungkin. Sedangkan Cirui yang lebih tua 5 tahun saja masih berada di energi tingkat jiwa awal 1. Ho Chen sengaja menyembunyikan energinya. Itu karena pesan dari gurunya untuk tidak menunjukkan kekuatannya. Wang Ying khawatir. Ho Chen masih berumur 8 tahun. Namun energinya sangat tinggi. Bisa saja banyak orang yang akan mengincarnya bahkan dibunuh. Karena akan dianggap ancaman di masa depan. Ini makanlah. Setelah makan kalian beristirahat. Jiang Heng membagi makanan roti kering. Terima kasih Paman. Berapa lama lagi kita bisa sampai ke sekte Bukit Halilintar? Sabar Saudara Chen. Kemungkinan besok sore kita sudah tiba di sekte. Xiaori menepuk pundak Ho Chen. Saat kita tiba nanti, akan kuperkenalkan pada teman-temanku yang lain. Dan di sana juga banyak murid gadis yang cantik-cantik, kata Cirui dengan tersenyum lebar. Ho Chen hanya tersenyum tipis mendengarnya. Dia masih kecil dan untuk perasaan kelawan jenis Ho Chen benar-benar belum mengerti. Jiang Heng hanya melirik Cirui dan menggelengkan kepalanya. Menurutnya, daripada perkembangan ilmunya, muridnya itu hebat soal perempuan. Ho Chen, apakah nanti kamu mau menjadi murid sekte kami? Saya belum tahu, Paman. Ho Chen menggelengkan kepala dengan pelan. Ho Chen masih ingin berlatih lebih kuat. Saat dirinya sangat kuat, dia ingin menyusul gurunya ke Gunung Tirai Kabut. Jadi dia tidak ingin ada ikatan dengan sekte manapun. Pikirkanlah dulu baik-baik sebelum mengambil keputusan. Saya mengerti, Paman. Terima kasih atas nasihatnya. Saudara Chen, kalau kamu jadi murid sekte, jadi murid guru Heng saja. Nanti kita bisa menjadi saudara seperguruan. Cirui berbicara dan juga membujuk Ho Chen. Terima kasih Saudara Rui atas tawarannya. Saya sangat tidak pantas menjadi murid sehebat guru Heng. Dan masalah saudara, kita sudah menjadi saudara walau tidak seperguruan. Kau terlalu memujiku, Ho Chen. Tapi aku tidak sehebat yang kamu katakan. Jiang Heng juga merasa tidak pantas menjadi guru Ho Chen. Karena menurutnya Ho Chen sangat berbakat. Cocoknya Ho Chen menjadi murid ketua sekte atau jagoan terkuat yang lainnya. Saudara Chen, apa benar kamu mau menjadi saudaraku walau kita tidak seperguruan? Tanya Cirui dengan penasaran. Tentu saja. Kita bisa menjadi saudara angkat, jawab Ho Chen dengan tersenyum. Terima kasih Saudara Chen. Cirui langsung memeluk Ho Chen dengan semangat. Jiang Heng pun ikut senang mendengarnya. Mulai sekarang kita adalah saudara. Aku akan memanggilmu adik dan kamu memanggilku kakak. Semua masalahmu adalah masalahku. Jika aku memutuskan tali persaudaraan ini, aku akan mati mengenaskan. Cirui mengucapkan sumpahnya. Lalu Ho Chen pun juga mengangkat tangan dan mengucapkan sumpahnya juga. Mulai sekarang kita adalah saudara. Aku akan memanggilku kakak. Dan kamu juga memanggilku adik. Semua masalahmu adalah masalahku. Jika aku memutuskan tali persaudaraan ini, aku akan mati mengenaskan. Apa aku harus menjadi saksi semua kalian ini? Jiang Heng mendekati mereka dengan tertawa kecil. Tentu, guru yang menjadi saksi kami. Benar, Paman yang menjadi saksi kami. Mereka menjawab hampir serempak.